Investor terhebat di dunia, Charlie Munger, baru saja cut loss hampir 1 triliun nilainya di saham Alibaba. Kenapa? Kok bisa Charlie Munger ini kejebak? Padahal dia sudah dibilang sebagai otak di belakang kesuksesannya Warren Buffett, pendiri firma investasi Berkshire Hathaway. Kenapa bisa investor legendaris seperti ini nyangkut, kejebak oleh saham Alibaba? Langsung aja kita bahas perjalanan investasi Charlie Munger hingga dia bisa kejebak di saham Alibaba di video berikut ini. Let's check this out. Tahukah kamu, dalam 5 tahun terakhir ya, kalau kamu pegang sahamnya Alibaba, itu udah minus 50% lebih. 5 tahun lalu harganya $190, sekarang harganya udah tinggal $89. Dan lebih sedih lagi nih, Charlie Munger, best friend-nya Warren Buffett, itu beli malah di harga yang sangat mahal, sekitar $230. Jadi ini betul-betul sangat mengerikan. I regard Alibaba as one of the worst mistakes I ever made. I got overcharmed by the people who were leading in the online retailing, and I didn't realize it's still retailing. Dan kemudian Charlie Munger sadar, dia udah dikerjain, sadar ini nggak bener, dan dia pun check out dan dia udah mulai jual perlahan. Dia udah cut loss. Kerugian dia berapa? Ya hampir 1 triliun. Nah ini yang menyebabkan kita ya teman-teman, khususnya investor, harus bisa lebih memahami apa yang kita beli. Nah kenapa Charlie Munger ini bisa kejebak? Ini yang perlu kita pelajari. Kenapa? Karena kita ini investor, jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan oleh investor-investor hebat di luar sana. Kesalahan pertama yang dilakukan Charlie Munger adalah dia berharap bahwa Alibaba bisa menjadi the next Amazon. Maksudnya apa Pak Ben? Maksudnya begini, lu tahu kan Amazon itu perusahaan teknologi salah satu yang paling hebat di Amerika Serikat. Bahkan dia masuk dalam kategori FANG. FANG itu apa? Facebook, Amazon, Apple, Netflix, and Google. Jadi dia masuk dalam barisan elit di perusahaan teknologi di Amerika Serikat. Di China, ada yang namanya BAT, orang suka bilangnya BAT. Baidu, Alibaba, Tencent. Nah ini padanannya nih, FANG versus BAT, BAT. Ketika kemudian Charlie Munger mempelajari bahwa Amazon itu sekarang jadi salah satu perusahaan terbesar di dunia, pendirinya Jeff Bezos menjadi orang terkaya di dunia, berarti kalau ada yang bisa membuat bisnis seperti Amazon di luar negeri, gue harus invest nih, kata Charlie Munger. Dan dia pun akhirnya jalan-jalan ke China, melihat ada peluang bersama emiten yang namanya Alibaba. Dan dia lihat, oh ini sama nih, mulainya sama. Alibaba terkenal karena dia bikin website e-commerce, mengkoneksikan bisnis lokal dengan bisnis internasional yang namanya Alibaba.com. Amazon terkenal karena dia berhasil membuat website e-commerce terbesar di Amerika Serikat yang namanya Amazon.com. Isinya apa? Sama juga, jualan barang. Kurang lebih ya mirip seperti Tokopedia, Shopee, dan kawan-kawan. Nah, kemudian yang membuat si Charlie Munger itu senang adalah gaya foundernya di Alibaba dengan gaya foundernya di Amazon itu relatif sama. Sama dalam artian apa? Mereka bukan orang teknologi. Foundernya Amazon, Jeff Bezos, itu backgroundnya finance, investment. Foundernya Alibaba, itu backgroundnya apa? Pengajar, guru. Dia itu guru sekolah. Jadi mereka bukan programmer, bukan engineer, bukan ahli matematika, bukan seperti itu, enggak. Mereka adalah orang-orang yang tidak berhubungan dengan bisnis, tetapi mereka mengerti dan bisa melihat masa depan. Nah, menurut Charlie Munger, nih orang punya visi nih. Visinya Jack Ma itu selalu futuristis dan tentang masa depan, dan itu bagus untuk kita invest, kata Charlie Munger. Lalu kemudian Charlie Munger tahun 2019 mulai masukin duitnya ke sana. Perlahan-lahan nambah lagi 2020 sampai 2021, titik di mana harga Alibaba sangat-sangat mahal, terus kemudian drop. Tadinya lebih dari 200, per hari ini harganya cuma sekitar 80 sekian. Lah, di situ Charlie Munger tersadar, ada apa ini sebenarnya? Kenapa? Karena selama ini Charlie Munger ketika investasi itu masih pakai dogmanya Warren Buffett juga. Mereka tidak mengerti tentang kondisi geopolitik dunia. Kalau lu lihat kekayaannya Warren Buffett, itu paling banyak mayoritas memang dari investasi dia di perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Contohnya apa? Coca-Cola. Contohnya apa? American Express. Contohnya apa? Ya bank-bank yang ada di Amerika yang dimiliki oleh si Warren Buffett, termasuk salah satu di antaranya perusahaan asuransi yang terkenal namanya Geico. Jadi cuan dia ya dari perusahaan Amerika. Terlalu apa? Ada lagi Apple. Itu adalah mayoritas komponen cuan yang ada di perusahaan Berkshire Hathaway. Ketika kemudian mereka main ke luar negeri, mereka betul-betul tidak memahami tentang namanya kondisi geopolitik dunia. Kenapa? Karena guru mereka yang namanya Benjamin Graham
itu selalu bilang apa? Makroekonomi itu tidak penting. Nggak perlu kita bisa tahu apa yang namanya kurs, mata uang, inflasi, global recession, and something like that. Nggak usah gitu loh. And that is normal. Kenapa? Karena kalau lu lihat Benjamin Graham sama Warren Buffett, mereka kan tinggal di Amerika. Mata uang mereka apa? Mata uang dolar. Siapa sih di sini? Negara mana sih di muka bumi ini yang tidak bisa bergantung dengan dolar? Gua rasa semuanya pasti bergantung dengan dolar. Jadi mereka memang pusat ekonomi dunia. Jadi nggak heran kalau orang-orang di sana ya udah pasti jauh lebih gampang lah dalam mendapatkan cuan. Kenapa? Karena mereka nggak perlu tahu tuh ada pabrik kebakaran di Indonesia. Mereka nggak perlu tahu tuh ternyata UMR di Jogja kecil. Mereka nggak tahu itu dan mereka juga nggak peduli. Yang penting apa? Mereka bisa lihat profit mereka gede. Now, ketika kemudian mereka ekspansi ke luar negeri, mereka baru belajar, oh ternyata ada global supply chain, oh ternyata ada selisih kurs dan lain sebagainya. Nah ini memang sangat disayangkan ketika kemudian Charlie Munger bisa kejebak di saham yang namanya Alibaba. Kenapa? Karena gue udah bilang dari jauh-jauh hari, dan lu kalau nonton dan lu ada follower Benix, lu tahu gue udah bilang ini beresiko tinggi. Tapi ternyata investor hebat seperti Charlie Munger dia terjebak. Dia tidak paham tentang kondisi geopolitik dunia. Dan ini gue mau bahas secara keseluruhan dan kita mulai dari bisnisnya Alibaba itu sendiri. Nah, yang pertama masalah yang kita harus lihat adalah dari laporan keuangan terakhir Alibaba itu dikatakan bahwa 69% penghasilan Alibaba itu berasal dari sektor retail. Jadi perusahaan ini 69% penghasilnya dari hasil apa? Jual beli komersial. Ada di sisi retail, ada juga grosir atau wholesale. Plus ada lagi dia juga 7%. 7% itu dari retail tapi internasional. Ada yang retailnya grosiran, ada juga yang kayak kita individual. Maksudnya apa sih ini? Maksudnya gini, gue mau kasih tahu. Alibaba itu punya website namanya Taobao. Ada juga namanya Tmall. Atau kalau kamu pernah dengar yang namanya AliExpress. Itu buat orang internasional. Mereka belanja di aliexpress.com. Nah inilah bisnis yang dinamakan bisnis retail atau e-commerce untuk grosiran, wholesale, atau yang betul-betul retail. Kalau kamu lihat kayak Tokopedia, itu levelnya masih retail. Kalau kamu lihat kayak Lazada, Blibli, itu kontennya masih mayoritas retail. Ada beberapa e-commerce di Indonesia yang levelnya kayak wholesale. Contohnya seperti Ralali ya. Tapi nggak begitu populer di Indonesia. Kenapa? Karena tetap di Indonesia kalau lu belanja wholesale, itu lebih enak langsung datang ke tokonya. Biasanya seperti itu. Kenapa datang ke tokonya? Karena mereka bisa kasih invoice untuk kemudian dipotong ke tax. Jadi lu bisa ada pengurangan PPN di sana. Ini berbeda dengan kalau seandainya lu beli di Tokopedia, sangat jarang sekali ada toko yang menyertakan PPN. Jadi PPN-nya lu nggak bisa klaim balik. Nah ini hubungannya berhubungan dengan B2B lah. Mungkin kamu nggak terlalu paham. Tapi gue perlu kasih tahu beberapa pemain yang cukup terkenal di dunia B2B di Indonesia, salah satunya juga Bineka.com. Kenapa? Karena kalau belanja di sana, kita bisa belinya volume besar, bayarnya pakai Tempo, dan kena pajak juga. Jadi enak. Ini yang ternyata dilakukan oleh Alibaba. 69% dari retailer China only, 7% dari retailer di luar China, internasional, yaitu AliExpress dan kawan-kawan. Ini menurut Charlie Munger, waduh ini salah banget gue masuk ke sini. Kenapa? Karena gue kira tadinya ini perusahaan retail yang bisa berubah menjadi perusahaan digital, perusahaan internet. Seperti apa? Seperti Amazon. Amazon mulainya Amazon.com, tiba-tiba kalau kamu lihat sekarang, Amazon penghasilannya udah bukan lagi dari Amazon.com. Mereka udah punya banyak. Apa? Mereka punya perusahaan advertising, digital advertising. Mereka punya perusahaan apa? Cloud, namanya Amazon Web Service, AWS. Dan lain sebagainya. Mereka punya jasa warehousing dan lain sebagainya. Nah, hebat mereka evolusinya. Bahkan mereka sampai bikin tablet sendiri yang namanya Kindle. Buat orang baca buku online, tanpa pakai pena, kertas, dia tetap bisa baca, namanya Kindle. Itu punya Amazon sendiri. Belum lagi mereka punya lagi layanan entertainment. Nah, yang namanya Amazon Prime, sekarang ada film. Hebat nggak? Hebat. Jadi mereka udah bergerak dari tadi toko online, berubah menjadi perusahaan internet full service. Nah harapannya si Charlie Munger waktu invest, ini sekarang lagi tahap pertama nih. Toko online namanya Alibaba.com dan lain sebagainya. Suatu saat mereka bisa berubah menjadi perusahaan internet beneran full service seperti Amazon, cuan kita bakal gede banget nih. Makanya Charlie Munger masuk ke sana. Ternyata guys, per hari ini dia lihat, penghasilan Alibaba itu bukannya lagi lebih banyak dari entertainment, bikin film, bikin game, dan lain sebagainya. Ternyata masih paling banyak, tadi ya di total itu 76% dari bisnis retailernya mereka. Ya tadi, Taobao Mall, Tmall, AliExpress, Alibaba.com, dan lain sebagainya. Masih itu. Nah ini membuat Charlie Munger sangat kecewa dan kecewa berat. Sehingga dia pun cut loss di sana. Sehingga dia pun cut loss di sana. Sehingga dia pun cut loss. Sehingga dia pun cut loss. Sehingga dia pun cut loss. Sehingga dia pun cut loss di sana.
Nah, kenapa? Karena kalau kamu lihat laporan keuangan Amazon yang terbaru per hari ini, penghasilan bisnis di luar toko online Amazon itu sudah gede banget. Bahkan kita bisa bilang sepertiga masuk ke bisnis lain-lain itu. Kita ngomong soal Amazon Web Service aja deh. Amazon Web Service yang namanya cloud itu sudah menyumbang sebagai penghasilan ketiga terbesar di Amazon. Peringkat satunya toko online-nya Amazon.com itu 64 miliar dolar. Wow, gede ya. Peringkat duanya adalah third party seller, jadi biasanya jualan pakai third party itu peringkat duanya. Nilainya 36 miliar dolar. Nah, yang mengejutkan peringkat tiganya itu adalah AWS. Artinya jasa cloud service ini berapa? 21 miliar dolar. Dan ini besar banget. Apalagi dibandingkan mereka udah punya divisi advertising yang mau mengalahkan Google. Itu aja udah gede loh sebetulnya. Mereka menghasilkan 11 miliar dolar. Lalu mereka juga ada divisi subscription yang abodemen buat kamu ikut. Amazon Prime salah satunya itu cuma 9 billion dollar. Jadi 9 miliar dolar. So, lu bisa lihat bisnis digitalnya Amazon yang namanya Amazon Web Service ini udah profit bisa menghasilkan 21 miliar dolar. 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan bisnis iklannya, advertisingnya Amazon. Jadi itu bisa dibuktikan bahwa per hari ini penghasilan Alibaba dari digital media, dunia entertainment, gaming, film, dan lain sebagainya, kontribusinya cuma berapa? Cuma 4% guys. Jadi ya kecil banget. Ini sangat-sangat mengerikan. Jadi ini betul-betul hal yang luar biasa. Menurut saya pribadi, Amazon ini hebat dan hopefully memang bisa di-copy ya dengan Tokopedia, Gojek, dan kawan-kawan. Hopefully mereka bisa lakukan itu. Karena jika tidak, harus siap-siap seperti Alibaba, nyungsep. Kenapa? Karena gagal mengekspansi bisnis digitalnya itu sendiri. Jadi kemudian keputusan Charlie Munger ini, ketika kemudian dia terjebak di situ, ya gue bilang, ya itu adalah kesalahan fatal dari Charlie Munger karena dia ternyata terjebak di sebuah perusahaan retail, bukan perusahaan teknologi digital. Nah ini pun semakin dibuktikan oleh harta kekayaan pendirinya itu sendiri. Kalau Jeff Bezos makin kaya, yang namanya Jack Ma itu makin miskin. Di tahun 2023 ini aja ya, baru jalan 2 bulan, hartanya Jack Ma itu sudah hilang 47 triliun guys. 47 triliun udah hilang menguap. Karena apa? Ya karena harga sahamnya jatuh, bisnisnya ternyata ya tidak berkembang sebagaimana mestinya gitu loh. Nah ini yang seharusnya bisa diantisipasi oleh Charlie Munger. Jadi ini saran gue nih buat Charlie Munger. Kalau ngomong ya sembarangan. Nah yang kedua nih, buat Charlie Munger juga, itu harus mau belajar yang namanya politik. Politik apa? Politik di Cina, politik ekonominya berbeda dengan politik di Amerika yang liberal. Politik di China itu harus semua pengusaha berbisnis demi kepentingan bangsa dan negara di China. Semua pengusaha boleh bikin untung, boleh, asal kamu menjunjung tinggi misi, visi dimiliki negara. Jangan kamu berseberangan dengan visi misi negara, visi misi pemerintah. Kenapa? Ya kalau nggak lu kiamat, seperti yang terjadi di China. Di China apa sekarang? Ya, yang namanya Alibaba itu dimusuhi oleh Xi Jinping, presidennya China, dimusuhi oleh partai Cina. Akibatnya apa? Banyak bisnis internet diberangus, guys. Paling ngeri lagi, Alibaba ini baru aja dikasih denda 3 miliar dolar dari pemerintah Cina. Jadi ada-ada aja lah cara orang buat menyerang suatu perusahaan. Ya nggak di Indonesia, nggak di Vietnam, di Filipina, semua ada aja caranya. Kalau lu bertentangan dengan pemerintah, lu harus siap berangus oleh pemerintah. Dan ini kejadian apa? Ya karena si Jack Ma itu nggak bisa jaga mulutnya ketika di sebuah seminar fintech. Dia ngomong, dia ngata-ngatain, dia bilang apa? Ini semua bisnis gaya lama, mereka berbisnis seperti tukang gadai. Orang-orang zaman dahulu ini. Harusnya bisnis kayak Alibaba dong, canggih dong. Ternyata nggak suka orang-orang yang datang ke situ, mereka lapor ke Menteri Keuangan Partai Cina. Habis sudah yang namanya Jack Ma. Jadi faktor yang kedua apa? Mereka tidak bisa mendeteksi, mereka tidak bisa memperhitungkan faktor politik internal di Cina yang ternyata sangat mencengkram ke dalam dunia ekonomi, sosial, masyarakat. Even lu orang terkaya di Cina, kalau lu bertentangan dengan kebijakan pemerintah, lu disikat. Nah ini agak beda nih dengan negara tertentu yang gue tahu malah orang pengusahanya yang ngatur-ngatur negara. Nah ini negara yang benar kayak Cina ini nih. Nah alasan yang ketiga, ini adalah hubungan dagang antara Amerika sama Cina itu semakin tegang nih. Dan akan semakin tegang, kenapa? Karena sekarang mereka mau berkompetisi menjadi polisi dunia, mereka mau berkompetisi menjadi juara ekonomi dunia. Nah pengaruhnya mereka saling gesek-gesekan, akibatnya mereka saling nyerang satu sama lain. Amerika nyerang perusahaan Cina, namanya Huawei.
Bahkan anak para bos-bosnya ditangkap di Kanada, di penjara bahkan. Serangan balik dari Cina apa? Ya Cina juga kemudian dia melarang perusahaan-perusahaan Amerika buat berbisnis di Cina. Bahkan dikasih denda, dikasih sanksi, dikasih pajak. Dan yang terbaru, mereka pun sekarang sudah melarang perusahaan-perusahaan buat listing di bursa efek Amerika. Nah, kemungkinan bakal makin banyak lagi. Nah, ini faktor seperti ini, hubungan antar negara yang tidak kondusif ini, ternyata bisa mempengaruhi harga saham. Ternyata bisa mempengaruhi market. Dan yang keempat, dan ini tidak bisa diprediksi adalah gerakan BUMN Cina. Ekspansi mereka ke perusahaan swasta yang hebat-hebat. Maksudnya apa? Kalau di Indonesia, BUMN itu ya paling cuma perbankan. Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, that's it. Mungkin ada beberapa perusahaan yang berhubungan dengan pertambangan, seperti PTBA, atau perusahaan yang berhubungan dengan gas, energi, seperti Pigas, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya, that's it lah, nggak ada yang canggih-canggih banget lah. Nah, tapi di sini pemerintah Cina sedemikian rupa dia mau berekspansi BUMN ya, karena mereka mau memonitor, jangan sampai perusahaan-perusahaan konglomerat ini diam-diam bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah Cina. Mereka mulai belanja saham di perusahaan-perusahaan Alibaba, Tencent, dan lain sebagainya. Dan ini yang dinamakan golden share. Maksudnya apa golden share? Golden share ini mereka cuma punya satu lembar saham, tapi mereka bisa ngatur kebijakan perusahaan. Nah, ini kan bikin ngeri kalau lu investasi di perusahaan seperti itu. Nah, ini tidak diperkirakan oleh Charlie Munger. Karena di Amerika nggak bisa begitu. Tapi di China, satu lembar saham punya pemerintah bisa mengontrol pergerakan perusahaan. Kalau gue jadi investor, ya gue ngeri. Bisa aja kan perusahaannya nggak profesional lagi. Iya kan? Nah, teman-teman, itulah 4 alasan kenapa menurut gua Charlie Munger sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena dia tidak memperkirakan itu. Dia tidak memperkirakan bahwa sebuah perusahaan itu bisa gagal berevolusi. Tadinya bisnis retail, mau ke teknologi, ternyata gagal. Dia tidak memperkirakan yang namanya hubungan relasi politik Amerika dengan China. Dia tidak memperhatikan tentang geopolitik dunia, dan yang paling fatal dan yang terakhir adalah dia tidak memperhatikan bahwa cengkeraman pemerintah Cina itu bisa sampai masuk ke dalam saham-saham perseroan. Ini hal yang relatively unik buat orang Amerika. Karena di sana nggak ada yang namanya yang kayak begitu. Cuma di negara-negara tradisionalis seperti kayak Indonesia nih lah, BUMN-nya ada banyak di mana-mana dan bahkan boleh memonopoli. Now, ini sebuah pelajaran. Nah, dari layar ini kamu bisa lihat. Pertama kali Charlie Munger beli, itu harganya sekitar $245. Itu udah 2 tahun yang lalu. Terus dia beli lagi, turun ke $180. Apa yang dia lakukan? Dia beli lagi karena dia investor sejati. Terus turun lagi nih ke $145. Dia beli lagi nih. Per hari ini harganya udah lagi di bawah $189. Apa yang dia lakukan? Dia masih belum sadar perusahaan ini nggak oke. Masa depan hubungan Cina-Amerika itu nggak oke. Dia masih belum sadar. Dan ini bukan perusahaan teknologi, ini adalah perusahaan retail, beneran retail. Akhirnya dia sadar nih. Dan ketika harga sahamnya udah jatuh di bawah $100, Charlie Munger sekarang udah perlahan-lahan menjual kepemilikannya. Dia udah cut loss berapa? 50% lebih saham dia sudah dia jual. So, ini perjalanan Charlie Munger bersama China, perjalanan Charlie Munger bersama Alibaba, dan ini tidak menyenangkan. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyangka ketika dia membeli suatu saham, ternyata dia harus berurusan bukan cuma dengan bisnis perusahaan itu, dia juga harus berurusan dengan pemerintah Cina. Nggak peduli lu orang terkaya di planet bumi, atau lu orang terkaya di Amerika Serikat, kalau lu udah berhadapan dengan Xi Jinping, ya siapa lu? Presiden Amerika aja milih-milih kata-kata kalau bertemu dengan pemerintahan China. Karena tidak mau menyinggung pemerintahan China. Ya, tetapi sangat disayangkan ketika Direktur Alibaba, pendirinya bahkan Jack Ma, mengeluarkan kata-kata yang kurang bijaksana menurut Charlie Munger, menyebabkan kejatuhan saham Alibaba. Nah, ini sebuah pelajaran yang kita bisa ambil dalam hubungannya perjalanan investasi kita di Indonesia loh. Bahwa apa? Ada 16 jenis saham di IHSG, lu nggak bisa perlakukan itu sama. Kalau nggak lu kejebak kayak si Charlie Munger, tidak paham bagaimana cara berinvestasi di Asia. Yang penuh banyak lika-liku permainannya, banyak mafianya, dan banyak campur tangan negaranya juga, the invisible hand itu. Nah, inilah kenapa buat teman-teman, kita bakal bahas ini lebih detail nanti ya di Sekolah Saham Benix. Kenapa? Karena kita ada pembicara kita, dia ini mantan Direktur Bank Indonesia, namanya Pak Oni. Ini orang sangat pinter banget, sangat hebat sekali. Dan dia mau sharing nih tentang perjalanan geopolitik, tentang bagaimana investasi yang benar di iklim antara relasi Amerika dengan China yang sedang tidak bagus. Nah, ini pelajaran yang bagus. Apalagi kenapa? Karena Charlie Munger pun ketika dia berinvestasi di Indonesia, ada beberapa faktor yang dia tidak bisa prediksi ya. Tetapi kita beruntung, karena Pak Oni ini sebentar lagi menjabat sebagai Presiden Komisaris dari bank terbesar di Jepang. Nah, tentunya ada banyak ilmu dan pelajaran yang kita bisa ambil tuh. Bagaimana berinvestasi dengan iklim Asia Timur dan di Indonesia sendiri yang seperti ini.
Jadi buat teman-teman yang mau belajar tentang ilmu investasi dari sudut pandang perspektif seorang banker, sudut pandang seorang financial expert, dan bagaimana kita melakukan navigasinya di era yang politik intensitas tinggi ini, ya kamu bisa segera daftar supaya kita langsung tanya aja sama ahlinya, Pak Oni Wijanarko, mantan Direktur Bank Indonesia. Saya tunggu kamu di Sekolah Saham Benix. Kita akan adakan live setiap hari Sabtu di bulan April sampai bulan Juni ya. Jam 9 pagi sampai selesai. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Pelajaran investasi dari Charlie Munger bersama Alibaba. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.